Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngobrol sama seorang psikolog dari Mentari Anakku. Ada Mbak Eta di sini. Hai Mbak. Halo Mbak Dira, apa kabar? Baik, dirimu gimana? Udah lama gak ngobrol ya kita? Iya baik. Aku udah mulai praktek sekarang, udah mulai praktek di klinik lagi dengan protokol kesehatan tetap tentunya ya. Semoga aman-aman ya Mbak. Amin. Nah, hari ini aku mau ngobrolin soal picky eater nih, Mbak Eta. Kayaknya buat ibu-ibu ya, itu tuh yang namanya picky eater itu adalah suatu hal yang sering banget kita dengar gitu ya. Mungkin kita sering banget dengar yang orang-orang suka ngeluh, aduh anak gue tuh makannya susah banget, pilih-pilih, ini nggak mau, itu nggak mau, gitu kan ya. Itu familiar banget ya sih temen Workplay dengar kata-kata itu gitu ya. Nah, kita tuh sering banget gitu melabel picky eater. Nah, cuman sebenarnya picky eater itu tuh apa sih Mbak Eta? Oke, ya jadi memang seperti termnya, picky eater adalah keadaan di mana anak pilih-pilih makanan. Yang dipilih itu bisa macam-macam ya, maksudnya bisa dipilih teksturnya. Jadi misalnya anaknya sudah besar tapi maunya makan yang lembut terus gitu misalnya, atau rasanya. Jadi ada rasa-rasa tertentu yang harus yang cuman maunya itu gitu, rasanya seperti itu. Terus ada juga yang tekstur tapi terkait misalnya gini nih Mbak, sering nggak dengar yang misalnya kalau aku praktek soalnya sering nih yang dia maunya makannya tuh harus berkuah gitu, jadi harus basah lah gitu, kalau nggak mau gitu. Atau harus kering, malahan kebalikannya, jadi kalau ada kuah dikit jadi susah tuh kalau makan sayur gitu misalnya, jadi nggak mau gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu, jadi bisa teksturnya, bisa rasanya, bisa warnanya bahkan. Jadi ada anak-anak yang kayak udah ngeliat warnanya misalnya aja udah nggak mau misalnya seperti itu gitu. Nah memang ini jadi tantangan sih buat orang tua, karena kan kita memang pengennya anak kita tuh terpenuhi gizinya gitu ya, dan terpenuhi gizi kan paling mudah memang dari makanan. Kita tahu harus makan protein, harus makan sayur, tapi kok nih anaknya pilih-pilih banget nih gitu. Jadi memang stressful buat orang tua biasa ini masalah makan ya. Betul banget. Gitu ya. Nah tapi memang harus kita antisipasi juga ini picky eater yang memang, maksudnya dalam arti gini, sebetulnya anak-anak itu kalau misalnya kita bilang bahwa dia nggak gampang makannya, nggak terlalu suka berbagai macam makanan, tapi masih mau coba banyak macam-macam gitu ya, itu kita masih lebih tenang lah. Dalam arti gini, kan setiap anak pun punya preferensi ya, kita pun punya preferensi kan. Kita juga bukan, maksudnya ketika dewasa pun nggak juga semua makanan gue makan aja gitu kan, nggak kayak gitu kan. Kita juga pilih gitu, maksudnya pilih itu dalam arti aku lebih suka makanan yang kayak gini, aku sukanya yang agak pedas gitu, yang kayak gitulah ya. Kita pilih-pilih juga sebenarnya. Nah cuman yang disebut picky eater adalah kalau misalnya si pilih-pilihnya nih agak agak jadinya membatasi anak buat mau coba gitu. Nah tapi kalau makin lama makin ekstrim dan makin mengganggu gitu ya, bisa jadi kita khawatir ini jangan-jangan bukan cuma picky eater atau picky eating, tapi lebih ke misalnya gangguan makan jadinya gitu. Oke. Nah, jadi kalau picky eater itu memang spesifik ya, dengan kata-kata picky berarti yang tadi Mbak Eta bilang mungkin ada tekstur tertentu yang mereka pilih, ada mungkin jenis masakannya, warnanya juga mungkin jadi penentu ya Mbak Eta ya. Oke. Nah, terus tadi kan Mbak Eta juga sempat sebutin tentang gangguan makan. Nah ini tuh sampai mana sih Mbak batasnya gitu ya, orang tua tuh bisa lebih waspada kalau anaknya ternyata bukan sekedar picky eater nih, tapi kayaknya ada gangguan makan gitu. Oke, jadi kalau kita sebut termnya adalah gangguan, means itu berarti mengganggu gitu ya. Mengganggu apa?
ekstrimnya sih mengganggu kesehatan anak gitu ya. Jadi misalnya dia jadinya defisiensi gizi misalnya, atau menghambat tumbuh kembangnya, atau ada mengganggu kesehatannya gitu ya. Misalnya nih karena dia sama sekali nggak mau makan buah sama sayur, jadinya anaknya sering banget sembelit misalnya gitu kan itu mengganggu kesehatan jadinya dan lain-lainnya gitu. Nah kalau kita bisa membedakannya gitu, kalau yang picky, anak yang masih kategorinya picky gitu, itu dia pilih-pilih sih, tapi masih setidaknya kalau menurut teorinya ada lebih dari 30 jenis makanan yang mau dia coba gitu. Variasinya, tekstur, rasanya gitu, kalau kita hitung-hitung kayaknya ada nih 30 gitu. Itu mungkin masih di termnya dia picky lah nih ya, picky tapi maksudnya masih bisa kita usahain gitu. Nah, tapi kalau yang sudah disebut gangguan makan biasanya kurang dari 20 jenis atau ragam makanan yang mau dicoba atau mau dimakan sama anaknya gitu. Jadi nggak sampai 20 kayaknya, kalau dihitung-hitung kayak jenis makanan yang dia mau makan tuh nggak nyampe 20 jenis gitu. Nah itu kita udah harus aware tuh, aduh ini jangan-jangan ini gangguan makan gitu. Jadi penanda pertamanya itu. Nah kedua, kalau buat anak-anak yang picky, iya mungkin mereka butuh adaptasi, dalam arti misalnya nih nggak mau langsung, tapi kalau kayak misalnya kita coba pelan-pelan atau kita variasiin, misalnya dia misalnya awalnya nggak suka sayur, tapi misalnya sayurnya kita bentuk-bentuk atau apa segala macam gitu ya, masih mau lah sedikit-sedikit dicoba. Atau sekarang nggak mau, terus kita kasih jeda berapa lama, besoknya atau misalnya minggu depannya, bulan depan kita coba lagi gitu, dia masih mau gitu, itu mungkin masih relatively aman. Nah tapi kalau anak-anak yang kita curiganya ini gangguan makan, makin lama makin terbatas yang bisa dia makan. Jadi toleransinya terhadap jenis makanan malah makin sempit gitu. Jadi makin lama yang diharapkan harusnya beradaptasi dengan berbagai macam tekstur, berbagai macam rasa, kok ini malah makin terbatas nih pilihannya gitu. Dan bahkan ada reaksi-reaksi yang cukup ekstrem, misalnya kalau misalnya melihat atau misalnya disodorin makanan tertentu pengen muntah gitu misalnya, atau sampai muntah gitu ya, entah karena dia nyium baunya atau dia lihat bentuknya gitu ya, hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi penanda-penandanya begitu sih Mbak gitu. Apakah kita bisa lihat nih, makin lama dia makin fleksibel kah gitu ya, makin banyak kah ragam yang dia bisa makan, atau makin sempit gitu. Terus makin lama dia kayak makin penasaran mau coba, atau malah makin dikasih makanan tertentu malah jadinya muntah, atau misalnya mau muntah gitu ya. Jadi respon-respon seperti itu yang butuh kita amati gitu. Oke, Mbak, aku pengen tahu deh kalau misalnya tentang gangguan makan ini ya, apakah ada hubungannya dengan masalah sensoriknya anak juga sih Mbak? Ada banget. Jadi si gangguan makan ini memang ada berbagai macam penyebabnya. Salah satunya memang masalah sensoris. Jadi namanya intraoral sensoris. Jadi adalah sensori yang ada di dalam mulut gitu. Bisa jadi kemungkinan besar hipersensitif nih sensorisnya di dalam mulutnya, sehingga dia sulit buat tolerate tekstur tertentu atau rasa tertentu gitu ya, yang misalnya kayak makanya makannya selalu harus lembut atau selalu harus basah, selalu harus kering gitu ya, kalau itu rasa. Tadi juga di penciuman, jangan-jangan hipersensitif olfaktorinya sehingga mencium bau tertentu misalnya jadinya udah antisipatif. Aku pernah dapat pasien yang dia nggak suka buah gitu ya, ternyata buah-buah yang baunya tuh asem gitu. Jadi misalnya jeruk, terus pokoknya yang ada rasa-rasa masamnya gitu ya, dia nggak tahan tuh. Selama ini kirain karena rasanya, tapi ternyata setelah diperhatikan kayaknya karena baunya, karena dia juga ternyata hipersensitif di penciuman yang lain. Misalnya dia mamahnya nih pakai parfum apa gitu, dia nggak suka gitu misalnya, atau semprot ruangan gitu misalnya, kalau itu baunya terlalu kencang nggak suka. Oh jangan-jangan ini karena penciumannya sebetulnya, bukan karena rasanya gitu. Jadi sensoris apakah mempengaruhi? Sangat mungkin gitu, itu yang pertama. Tapi ada penyebab-penyebab lainnya juga Mbak Dira. Kayak misalnya
Kalau aku ngobrol sama terapis bicara, karena di Mentarian aku kan banyak terapis dengan berbagai macam ahli ya. Kalau menurut terapis bicara ada juga penyebabnya karena masalah organ. Jadi misalnya ada riwayat misalnya bibir sumbing atau ukuran lidahnya misalnya terlalu besar sehingga dia sulit mengoper makanan, itu mempengaruhi proses makannya juga. Atau misalnya pertumbuhan gigi, anak-anak yang misalnya giginya caries karena banyak manis-manis atau misalnya ngedot kan, kadang-kadang suka caries tuh ya. Nah betul. Itu membuat akhirnya mungkin giginya banyak yang bolong sehingga aktivitas makannya jadi tidak nyaman buat dia gitu, hal yang seperti itu jadi terkait organnya. Ada juga alasan-alasan medis kalau kita baca literatur, misalnya alergi atau misalnya ada anak-anak tertentu yang kalau kami mungkin bilangnya kayak udah dalam tanda kutip gitu ya, adiksi zat tertentu. Jadi misalnya adiksi sama pemanis atau adiksi sama penyedap gitu. Jadi rasanya kalau nggak segurih itu dia nggak enak buat dia gitu, misalnya hal yang kayak gitu. Nah selain itu yang terakhir memang ini yang paling cukup banyak sih kalau menurut aku ya, ada pengalaman makan yang tidak menyenangkan. Nah, pengalaman makan yang tidak menyenangkan itu bisa jadi disadari, maksudnya, atau tidak juga disadari. Dalam arti gini, misalnya anak pas lagi empasi gitu ya, kan lagi zaman-zamannya tumbuh gigi juga. Nah, begitu misalnya dia lagi tumbuh gigi, dia makan, terus misalnya nggak nyaman atau sakit gitu misalnya, sehingga dia tidak menikmati proses makannya. Nah, kita kan manusia tuh ada proses belajar ya, dalam arti dia pas lagi ngunyah nih kan itu rasanya, aromanya, semuanya masuk nih ke memorinya dia. Next time misalnya itu kebetulan lagi makan daging misalnya, terus next time dia dikasih daging lagi, bisa jadi itu memicu pengalaman nggak enaknya sehingga dia menolak si daging itu, padahal pada saat itu udah nggak ada masalah sama giginya gitu. Nah tapi harusnya kalau misalnya anaknya nggak gangguan makan, oke, dia awalnya menolak, tapi ya itu lama-lama akhirnya mau coba, kita coba lagi mau gitu ya, kita variasikan atau kita modifikasi lah dagingnya gitu ya, dengan berbagai macam cara dia mau coba, oke gitu ya. Nah yang sulit memang kalau misalnya pengalamannya itu berulang dan cukup konsisten. Misalnya gini, kalau dikasih makanannya ternyata sebetulnya terlalu banyak buat anaknya, sehingga dia punya pengalaman bahwa aktivitas makan itu selalu nggak menyenangkan karena akhirnya aku misalnya rasanya jadi too full gitu kan, terus misalnya malah jadi orang tuanya baru berhenti nyuapin kalau anaknya udah hoe gitu misalnya kayak gitu. Jadi pasti kan kadang-kadang kita pernah ngelihat maksudnya kayak oh ya udah kenyang kalau anaknya udah hoe gitu misalnya. Nah tapi kan rasanya pengalaman itu jadi aktivitas makannya jadi dia berpikir nggak enak kan, karena harusnya kan kita makan habis itu jadinya kenyang, ini kok makan jadinya rasanya begah dan mual gitu misalnya, seperti itu. Jadi dia punya persepsi bahwa aktivitas makan tuh nggak enak gitu. Nah terus mungkin ketika dia ngemil, misalnya dia ngemil, oh enak nih rasanya gitu ya, terus aku nggak terlalu full, nggak terlalu begah, nggak mual gitu, karena ngemil kan porsinya kecil-kecil, sedikit-sedikit. Nah pada akhirnya mungkin pola yang terjadi adalah yang diceritakan orang tua, anaknya nggak suka makan, sukanya ngemil doang gitu. Nah jangan-jangan sebetulnya karena apa nih? Jangan-jangan aktivitas makannya itu sendiri yang membuat anak punya pengalaman tidak menyenangkan gitu. Atau ternyata itu satu hal, bisa juga ada kasus-kasus yang ternyata aktivitas makan tuh tegang banget gitu ya kan, kita tahu ya. Namanya juga orang tua gitu ya. Ya, ibu-ibu kan pengen anaknya makannya lahap gitu ya. Nah terus jadinya mungkin ibunya juga pas nyuapin anaknya makan atau nemenin anaknya makan juga tegang nih, habis nggak nih makannya nih, banyak nggak nih makannya gitu ya. Terus ayo kunyah, ayo abisin gitu misalnya. Jadi dia udah punya persepsi bahwa wah makan tuh selalu menegangkan buat aku gitu. Jadi mau mencoba makanan baru nanti udah lebih suka nggak ya, nanti aku habisin nggak ya, nanti aku kunyah nggak ya, nanti mama marah nggak ya gitu, kira-kira seperti itu gitu.
Jadi memang banyak sekali hal yang perlu dievaluasi ya Mbak Eta ya dengan masalah gangguan makan ini ya. Tadi juga Mbak Eta bilang ada mungkin sisi medisnya, psikologisnya, sensorialnya juga gitu ya Mbak ya. Jadi memang betul. banyak hal lah ya gitu ya yang orang tua perlu cari tahu gitu kenapa anaknya bisa mengalami hal tersebut. Nah Mbak, terakhir nih boleh nggak sih kasih tips-tips juga nih ke teman Workplay? Kira-kira gimana sih Mbak untuk bisa menghindari anak supaya nggak terlalu pemilih gitu atau menghindari adanya gangguan makan? Oke. Yang pertama kalau menurut aku karena aktivitas makan kan dimulai ketika anak empasi ya. Nah sebisa mungkin ketika empasi itu pertama berarti kita variasikan aja jenis-jenis makanannya. Lalu kita pastikan maksudnya teksturnya juga naik sesuai sama usianya, kan sudah ada panduannya ya naik teksturnya seperti apa gitu. Nah yang lebih penting lagi sebetulnya adalah gimana membuat aktivitas makan itu jadi aktivitas yang menyenangkan buat anak. Jadi entah misalnya kita makan bareng anak, habis itu misalnya kita menikmati makanan kita gitu ya, anak juga jadinya kan pengen explore jadinya ya, pengen coba, oh mama makan apa sih gitu, oh kayaknya makan itu sesuatu hal yang menyenangkan ya gitu ya, hal yang kayak gitu. Nah terus ketika makan pun kita juga butuh menjaga bagaimana respon kita. Misalnya nih anak mau makan pakai tangannya, misalnya bayi-bayi mau makan pakai tangannya gitu misalnya, padahal kan itu part of sensorial experience-nya mereka gitu ya. Mereka mau pegang, mau masukin mulut sendiri gitu ya. Tapi misalnya kalau terlalu banyak kita larang-larang pun dia mungkin jadinya jadi harus kayak gimana sih kalau makan, itu tadi pengalaman yang tercipta jadinya si tegangnya itu gitu ya, yang tidak menyenangkannya itu gitu. Jadi bagaimana membangun pengalaman makan menjadi pengalaman yang menyenangkan gitu buat anak gitu, itu jadi hal yang penting. Sama kalau ternyata misalnya kita sudah melihat bahwa kok dia agak picky nih gitu ya, coba kita perhatikan sebetulnya apa sih yang terjadi, kita ingat-ingat gimana pola makannya, terus kita perhatikan yang dia hindari apa, apakah ini terkait sensorisnya mungkin atau terkait apa ya gitu. Nah kalau aku sih menyarankan kalau misalnya memang kayaknya picky nih dan makin lama kelihatannya makin picky, sebaiknya sih konsultasikan sama ahli gitu ya, karena kita nggak mau akhirnya jadi gangguan makan. Karena kalau jadi gangguan makan tadi itu, kalau termnya udah gangguan disorder itu berarti sudah mengganggu fungsi nih gitu. Jadi misalnya nanti berat badannya nggak naik atau misalnya defisiensi gizi gitu kan, hal-hal yang seperti itu gitu. Itu sih. Oke, wah lengkap banget nih jawaban dari Mbak Eta. Thank you so much Mbak Eta untuk sharing-sharingnya. Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Sampai ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak. Iya, sampai ketemu lagi Mbak Dira. Sampai ketemu teman-teman Workplay ya. Bye.